طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, barakallah li wa lakum. Thumma amma ba'd. Sekarang kita mempelajari cabang iman yang ketiga setelah beriman dengan Allah dan para Rasulnya. Pembahasan kita adalah beriman dengan para malaikat. Dengan para malaikat. Ya. Mereka adalah ibadun mukramun. La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Surat Al-Anbiya ayat 27. Kita meyakini adanya makhluk yang bernama malaikat. Mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak pernah mereka mendahului Allah dengan perkataan. Tidak pernah. Dan mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqahumullah ta'ala faqamu bi'ibadatih. Allah ciptakan mereka, maka mereka melaksanakan ibadah kepada Allah terus menerus. Wanqadu li ta'atih, dan mereka patuh menurut melaksanakan perintahnya. La yastakbiruna an ibadatih, tidak pernah mereka sombong, tidak pernah mereka menolak untuk beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan tidak pernah mereka bosan, yakni beribadah terus. Yusabbihuna al-lail wan nahar la yafturun. Mereka ini bertasbih, mensucikan Allah, yaitu dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Itu adalah zikirnya para malaikat, yang artinya maha suci Allah dari dua hal. Yang pertama dari tandingan, dan maha suci Allah dari segala aib. Itulah makna subhanallah wa bihamdih, dan dengan memujinya. Al-lail wan nahar, al-laila wan nahar, malam dan siang terus menerus. La yafturun, tidak berhenti, tidak pernah bosan. Hajabahumullahu anna, Allah azza wa jalla menghijab malaikat ini dari kita. Yani kita nggak bisa lihat malaikat illa ma syaa rabbuna, kecuali yang dikehendaki oleh Rabb kita, yaitu malaikat itu menampakkan dirinya dalam bentuk aslinya kepada Nabi kita Muhammad SAW, seperti malaikat Jibril memiliki 600 sayap.
Bayangkan ya ikhwan, 600 sayap. Ketika dia mengepakkan sayapnya, itu memenuhi ujung timur dan barat. Wa kathifuhu laqad saddal ufuq. Tingginya telah menutupi langit sampai bumi. Makanya dia duduk. Ketika dilihat oleh Nabi SAW, dia duduk di antara langit dan bumi. Dan malaikat, yakni malaikat Jibril yatasyakkal, dia bisa menjelma menjadi manusia. Seperti hadis yang masyhur dalam riwayat Muslim, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyab shadidu sawat asy-sya'r la yura 'alaihi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi ila akhir al-hadits. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki dengan baju yang sangat putih, bersih, tidak ada bekas safar atau kotoran atau apa saja, debu nggak ada sama sekali. Begitu pula rambutnya sangat hitam, tidak ada debu sama sekali. Kemudian tidak ada yang mengenal dari kami, seorang pun. Sampai akhirnya ya dia dalam riwayat lain mengucapkan salam kepada semua yang hadir, kemudian mengucapkan salam khusus untuk Nabi setelah dekat. Kemudian beliau menempelkan kedua lututnya dengan kedua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan pahanya meletakkan kedua telapak tangannya pada pahanya. Di situ menunjukkan bahwa malaikat Jibril bisa menjelma menjadi apa? Manusia. Dalam sebuah riwayat mirip dia dengan Dihya al-Kalbi, seorang sahabat yang tampan. Iya. Sebagaimana tamathala Jibril li Maryam basharan sawiyya. Sebagaimana malaikat Jibril bisa menjelma menjadi manusia laki-laki, ya sempurna, maksudnya betul-betul seorang pria. Faqatabathu wa khatabaha, yakni Maryam berbicara dengan Jibril dan Jibril berbicara dengan Maryam. Itu malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Maryam bahwa dia akan diberi anak. Bagaimana saya punya anak? Walam yamsasni bashar, tidak pernah aku disentuh oleh manusia. Yani dia tidak pernah menikah. Qala kadzzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah ciptakan makhluknya dengan apa yang Allah mau. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam tanpa bapak dan ibu, maka Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Isa tanpa bapak tapi ada ibunya, yaitu Maryam. Itu jamaah sekalian. Kemudian wa ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat Jibril datang kepada Nabi. Ini penting ya kawan, beriman dengan malaikat Jibril ini penting sekali. Karena ini berkaitan dengan wahyu. Wa indahu as-sahabah. Dan di sampingnya Nabi ada sahabat. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Wa nu'minu bi anna lil malaikati a'malan kullifu biha. Kita beriman dan meyakini dan membenarkan bahwa malaikat itu memiliki amalan-amalan yang dibebankan oleh Allah kepada mereka. Minhum, di antara mereka Mikail. Ini yang fasih, bukan Michael. Ya, nggak fasih sudah itu. Mikail. Ini yang benar.
sebagaimana yang dinamakan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab, yaitu ditugasi oleh Allah bil matari wan nabat, untuk mengatur hujan dan menumbuhkan tanaman. Itu Mikail. Makanya kita tidak boleh mencela hujan, ya kawan. Karena hujan itu atas perintah Allah kepada malaikat Mikail. Bagaimana kita mencela hujan? Tidak boleh. Berarti kita mencela salah satu bagian daripada perbuatan Allah Azza wa Jalla dan perbuatan malaikatnya. Kalau kita ingin supaya hujan, bagaimana? Allahumma aghithna, ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Sebagaimana Rasulullah berdoa minta kepada Allah hujan. Waktu itu khutbah Jumat, tiba-tiba datang seorang badui kepada Rasulullah SAW. Maka, ya Rasulullah, halakal iyal, banyak keluarga kita kekeringan, kehausan, air nggak ada, tanaman mati. Fadallah an yughithana, berdoalah kepada Allah agar Allah memberi kita air hujan. Maka Nabi langsung angkat tangan begini, ya, Allahumma aghithna ghaithan mughitha wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, beri kami hujan, ya Allah, beri kami hujan yang berkah, dan jangan kau jadikan kami orang-orang yang putus asa. Belum Nabi SAW selesai khutbah, hujan turun deras sampai jenggotnya Nabi basah. Nah, di sini menunjukkan, ya kawan, ketika sedang khutbah, misalnya khutbah Id, ya, kalau zaman Nabi kan memang masjid Nabi itu tengahnya itu bolong, atapnya itu cuma 3 soft depan, 3 soft belakang, yang tengah itu bolong, nggak ada gentengnya. Jadi kalau hujan, bahkan itu yang 3 soft itu terbuat dari gentengnya terbuat dari daun-daunan, pelepah kurma, sehingga kalau hujan deras ya bocor sampai membasahi Nabi dan juga para sahabat. Dan yang pasti ketika terjadi hujan, para sahabat tidak pulang, tetap bertahan di situ. Begitu pula ketika salat Id, misalnya salat Id di lapangan, pas tengah-tengah salat hujan, ya sabar sampai selesai. Kalau khutbah bagaimana? Ya terserah, kalau khutbah mau dengerin sampai selesai atau pulang, terserah. Tapi kalau semuanya pulang lah, terus ya apa khotibnya? Kan begitu, ya kawan. Taib. Nah, akhirnya turun hujan itu sampai 1 Jumat. Kalau kita dalam bahasa Arab itu 1 Jumat, ya, hatta Jumat lati ba'daha, sampai hari Jumat berikutnya. Akhirnya orang Arab Badui itu datang lagi waktu khutbah, ya Rasulullah, banjir di mana-mana ya Rasulullah. Bayangkan hujan selama sepekan itu, ya. Maka Rasulullah berdoa lagi, Allahumma hawalaina wa la alaina ala manabidis syajar, dan seterusnya. Ya Allah, turunkan hujan bukan pada kami, ya Allah, turunkan di sana, yang di sana tempat membutuhkan air, seperti tanaman-tanaman, kebun-kebun, dan juga yang memerlukan air. Langsung berhenti hujan itu. Begitulah caranya kita kalau ingin hujan itu berhenti, bukan dengan menyuruh pawang hujan, ya, atau dukun.
Ini bukan ajaran Islam, ini syirik. Apalagi dia mengatakan bahwa remote-nya awan itu ada di tangan saya. Kadzab, pembohong besar. Anehnya orang kayak begini, pembohong ini banyak yang percaya. Musyrik dia itu kalau mengatakan bahwasanya awan itu di tangan dia. Subhanallah, di mana Allah kalau begitu? Seluruh makhluk di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ya, umat Islam wajib belajar akidah yang benar supaya tidak dibohongi sama tukang bual dari dukun dan lain sebagainya. Kemudian jamaah sekalian, Malaikat Jibril tadi sudah disampaikan, dia ditugasi oleh Allah khusus untuk menyampaikan wahyu kepada siapa yang Allah kehendaki dari para nabi dan rasul. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, berapa jumlah nabi? Sebulan yang lalu saya menyampaikan, sebulan yang lalu 124.000 orang. Berapa jumlah rasul dari 124.000 itu? 313 rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Israfil, dia ditugasi untuk meniup sangkakala. Qarn itu artinya ya sangkakala. Sebenarnya arti qarn asal usulnya adalah untuk gadingnya apa ini? Gajah kan, mirip seperti itu bentuknya sangkakala. Ghaira la ya'lamu qadruha illallah, hanya saja kita tidak tahu berapa besarnya itu qarn sangkakala itu, hanya Allah yang tahu. Karena apa? Itu bisa menampung seluruh nyawa. Jadi pada waktu tiupan sangkakala yang pertama adalah kematian, maka semua nyawa makhluk masuk ke dalam qarn itu, sangkakala itu. Ketika ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, keluar semua nyawa, termasuk kita waktu itu. Nyawa akhirnya bergabung dengan jasad sehingga hidup lagi, bangkit dari alam kubur, berpindah alam dari alam barzakh menuju alam akhirat di padang mahsyar. Di mana sebenarnya padang mahsyar? Ya di bumi. Jadi nanti yang ada di kuburan-kuburan itu bangkit. Yang pertama kali bangkit adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Rasul mengatakan, ketika aku bangkit, ya, aku melihat Musa. Aku tidak tahu apakah aku duluan atau dia. Yang benar adalah Nabi kita duluan. Kenapa Nabi Musa dibangkitkan setelah Nabi kita Muhammad SAW? Karena dia pernah diuji oleh Allah dengan kematian, apa sih? Suara yang bikin dia pingsan waktu minta melihat Allah di bukit Tur Sina. Ya. Akhirnya dia setelah itu dibangunkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang pertama kali diberi pakaian pada waktu di padang mahsyar adalah Nabi Ibrahim. Jadi semua manusia telanjang waktu itu. Insya Allah dibahas secara detail ketika beriman dengan hari kiamat. Jadi tiupan sangkakala itu jamaah sekalian, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Yang benar itu 2 kali.
Tiupan sangkakala yang pertama adalah kiamat, kematian dan kehancuran. Yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua adalah kebangkitan. Untuk apa kita dibangkitkan? Untuk dibalas. Maka kita harus di dunia ini mengumpulkan bekal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Kemudian jamaah sekalian, malakul maut, malakul maut allati wukkila bikum, itu malaikat maut yang ditugaskan untuk kalian, yakni menggenggam nyawa kalian ketika saat mati. Jadi qabd itu menggenggam. Kenapa digenggam oleh malaikat maut? Ya karena dia begitu keluar, kan disuruh keluar dia. Ukhruji ayyatuhan nafsut tayyibah ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau wahai nyawa yang baik, yakni muslim, kepada ampunan dari Allah dan ridha-Nya. Itu ucapan malaikat maut. Maka roh itu keluar. Rohnya orang mukmin itu keluar, dan itu ya kan menurut keterangan riwayat yang lainnya, keluarnya roh itu sakit sekali ketika mati, itu sakit sekali, yang disebutkan dalam kitab Tadhkirah Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. Para ulama dahulu salaf mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut itu seperti ditusuk-tusuk pakai paku yang banyak di kayu, dari kaki sampai ke leher. Sakit ya. Iya. Makanya Allah menyebut bahwa kematian itu musibah. Fa asabatkum musibatul maut, maka menimpa kepada kalian musibah kematian. Nah begitu nyawa itu keluar jamaah sekalian, langsung digenggam sama malaikat maut. Itulah makna qabdul arwah. Jadi tidak benar apa yang kita dapatkan waktu SD, bahwa malaikat mau ngotot-ngotot nyawa, narik-narik, krok, enggak begitu ya. Enggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya dari Nabi SAW, dari sahabat Al-Bara bin Azib, itu nyawa itu keluar sendiri atas perintah Allah dari jasad. Begitu di tangannya malakul maut, nyawa orang mukmin itu langsung diserahkan kepada malaikatur rahmah. Kemudian sama malaikat rahmat, nyawa itu dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga, dan di situ sudah disiapkan bau harum-harum dari surga. Jadi situ disebut oleh Nabi malaikatur rahmah, malaikat rahmat. Jadi ada malaikat maut. Sejauh mata memandang ada malaikat rahmat. Wa idza kharajatir ruh atau kharajar ruh tabi'ahul basar. Apabila roh itu keluar dari jasad, maka diikuti oleh mata dia, matanya manusia itu. Makanya biasanya orang kalau mati, bagaimana matanya Pak? Gini, iya kan? Kenapa dia begitu? Karena dia melihat rohnya keluar. Saat itu dia bisa melihat roh yang selama ini belum dilihat. Dia nggak bisa melihat. Tapi ketika sakaratul maut dan itu keluar nyawa, manusia bisa lihat nyawa itu bentuknya kayak apa.
Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun orang kafir, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadabih. Wahai nyawa yang buruk, keluarlah kamu kepada murka Allah dan marahnya. Maka dia keluar, sakitnya itu lebih sakit daripada orang muslim. Azab, di situ azab betul. Nasallallahu alaihi. Iya. Begitu dia keluar, langsung digenggam sama malaikat maut dan diserahkan kepada malaikat azab, rombongan para malaikat azab, siksa. Begitu jamaah sekalian. Pertanyaan, apakah ketika peristiwa kematian itu dia bisa melihat malakul maut? Lihat, duduk di sampingnya. Malaikat rahmat, lihat. Iya. Begitu pula ketika di alam kubur dia bisa melihat malaikat mungkar nakir. Dalam suasana gelap gulita, di alam kubur gak ada lampu, gak ada matahari. Awalnya seperti itu. Bayangkan ya kawan, gelap gulita. Kemudian datanglah malaikat mungkar nakir. Menurut riwayat bahwa malaikat mungkar nakir waktu itu menampakkan diri menakutkan orang itu. Dan malaikat mungkar nakir menyuruh dia duduk, ijlis, duduklah kamu. Iya kan awalnya dia baring-baring menghadap kiblat. Ketika diletakkan kan menghadap kiblat ya, orang muslim di liang lahat. Kemudian disuruh duduk dia. Apakah dia hidup saat? Ya hiduplah. Jadi nyawanya kembali bersatu. Kapan itu bersatunya? Kalau dalam hadis itu ketika dikubur, diuruk dengan tanah, orang-orang pelayat itu masih ada di situ belum pulang. Malaikat mungkar nakir sudah datang saat itu. Makanya kita doakan dia, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit, Allahumma tsabbithu bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ya kawan. Ya Allah, teguhkanlah dia dengan perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dia. Itu sunnah. Sebelum kita meninggalkan kuburan, ditanya oleh malaikat mungkar nakir dengan 5 pertanyaan. Yang pertama, siapa Rabbmu? Rabb itu artinya menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Siapa Rabbmu? Ini siapa Rabbmu yang kamu sembah di dunia? Rabbi Allah, kata orang muslim itu. Rabbku yang aku sembah di dunia, Allah namanya. Wa man nabiyuk? Siapa nabimu yang kau ikuti di dunia? Jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Yang kamu amalkan di dunia itu apa agamamu? Dini al-Islam. Pertanyaan yang keempat itu ada dalam sebuah riwayat sahih, yaitu man ladzi hamala hadzal rajul? Apa yang dibawa oleh laki-laki ini, itu Muhammad, apa yang dia bawa? Kitab apa yang dia bawa? Jawabannya adalah Al-Quran was Sunnah. Pertanyaan yang kelima, madza amilta? Apa yang kamu amalkan dengan Quran Sunnah itu? Jawabannya di situ kata Rasulullah SAW, qara'tu ma fihi wa amiltu ma fihi. Aku membacanya, ini mempelajarinya dan mengamalkan. Di sini menunjukkan pentingnya ya kawan,
jamaah sekalian, mempelajari Quran dan hadis. Sebab itu akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Barangkali dengan pengajian yang sebentar ini, pada subuh sampai terbit matahari, menjadi sebab kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Amin. Sehingga akan bahagia selama-lamanya. Adapun orang kafir ditanya oleh malaikat mungkar nakir, siapa Rabbmu? Man Rabbuk? Dia bilang la adri. Ha la adri. Itu kata Rasulullah. Ha aku tidak tahu. Wa madinu, apa agamamu? Ha la adri. Itu jawabannya. Tidak berani dia mengatakan aku Nasrani, aku Yahudi. Nggak berani dia. Nggak ada jawaban itu. Kemudian man nabiyuk? Ha la adri. Ada lagi tambahan riwayat, inni sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu, aku ikut-ikutan mengucapkannya. Mana dihamal hadzal rajul? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, laki-laki? Ha la adri. Aku tidak tahu. Semua jawabannya tidak tahu. Maka malaikat mungkar nakir menjawab, innaka ma talaita wala daraita. Kau di dunia tidak pernah baca, tidak pernah belajar, dan kau tidak tahu. Maka dipukul sama malaikat dengan mirzabbah. Mirzabbah ini pentungnya malaikat mungkar nakir ada dua. Dipukulkan di telinga kanan dan kiri, dan dia berteriak. Semua makhluk dengar di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Disiksa dia dengan berbagai macam siksa di alam kubur itu diantaranya, dan juga dia dijepit sama tanah kuburan itu di alam barzakh ya, hatta takhtalifa adla'u, kata Rasulullah, sampai bertemu ini tulang rusuk kanan dan kiri. Jangan sekali. Dan itu disiksa sampai kiamat. Ketika dibangkitkan nanti, ya dia akan disiksa lagi, lebih keras lagi di neraka jahanam selama-lamanya. Selama-lamanya. Triliunan tahun tidak berhenti. Ada lagi malaikat. Jadi begini ya kawan, malaikat ini yang wajib kita imani, semuanya punya nama. Sebagaimana manusia punya nama, hanya saja Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan semua nama malaikat jelas, karena banyak jumlahnya, banyak sekali jumlah malaikat. Tapi wajib kita imani semuanya, baik yang disebutkan namanya maupun yang nggak disebutkan namanya. Contohnya malakul jibal, malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menjaga gunung. Ya, itu nggak disebutkan siapa nama-namanya, walaupun ada namanya mereka. Jadi begini ceritanya ya kawan. Dalilnya itu adalah hadis Nabi ketika ke Taif. Nabi disakiti sama warga Taif. Taif ini jamaah sekalian adalah kota di puncak gunung, kurang lebih 60 kilo dari Mekah, di tenggaranya kota Mekah sampai sekarang ya. Kemudian Nabi datang ke sana. Kenapa? Karena saat itu setelah peristiwa kematian Khadijah dan Abu Talib,
yang selama ini membela Rasulullah SAW. Nah, ketika keduanya meninggal, Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha, maka Nabi mencari dukungan warga Taif. Ternyata sampai di sana ketika menemui tokoh-tokohnya dari Bani Thaqif, ternyata mereka menolak. Bukan hanya menolak, mengejek, menghina, mencaci maki, dan menggerakkan anak-anak muda dan anak-anak kecil untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilempari batu Rasulullah. Ya Allah. Sampai Rasulullah masuk ke dalam paret, baru mereka berhenti dalam keadaan kakinya terluka. Ya Allah, itu adalah kondisi yang sangat berat yang Nabi terima. Beliau manusia biasa, punya perasaan ya kawan. Ketika dihina, diejek, dimaki-maki, diusir, dilempari batu sampai terperosok ke dalam parit, datanglah malaikat Jibril kepada beliau. Ya Rasulullah, sebentar lagi datang malaikat penjaga gunung yang ada di Mekah. Datanglah malaikat itu. Kata malaikat penunggu gunung itu, penjaga gunung itu, ya Rasulullah, jika kamu mau, saya angkat itu gunung yang ada di Mekah itu dan saya timpakan kepada mereka di Taif. Apa kata Rasulullah? Jangan, jangan. Masya Allah. La'allallah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wahdahu la syarikalah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali Allah akan mengeluarkan dari tulang punggung mereka keturunan yang beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah. Benar, apa yang disampaikan Nabi itu benar. Akhirnya penduduk Taif masuk Islam setelah perang Hunain. Setelah penaklukan kota Mekah, tidak lama terjadi perang Hunain. Nah, setelah perang Hunain, penduduk Taif, Bani Thaqif masuk Islam sampai hari ini. Sampai hari ini. Jamaah sekalian. Ya. Begitu ya, kawan. Jadi ada malaikat, setiap gunung itu ada malaikat yang menjaga. Kemudian ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk meniupkan roh kepada janin. Yujma'u inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawm nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fa yunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi kadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kata Rasulullah SAW, seorang di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibu kalian selama 40 hari dalam keadaan nutfah. Nutfah itu mani, mani laki perempuan yang bercampur. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian hari ke-80 menjadi segumpal darah yang menggantung di rahim. Kemudian hari ke-120 yaitu 4 bulan menjadi segumpal daging. Pada waktu 4 bulan itu Allah mengutus satu malaikat, maka dia meniupkan ruh, akhirnya hiduplah janin itu. Kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 hal, yaitu rezekinya. Jadi jamaah sekalian, rezeki kita itu sudah ada catatannya. Jangan khawatir. Sampai kapan rezeki di dunia? Sampai mati. Mati berarti sudah habis rezekinya di dunia. Yang penting lakukan sebab-sebab. Bahkan ada orang tidak melakukan sebab,
rezeki, tapi dikasih rezeki oleh Allah. Siapa itu misalnya? Siapa Pak? Orang di penjara itu. Apa kerjanya? Mangan turu. Iya kan? Mana ada dia bekerja di situ? Tidak ada. Allah kasih makan dia. Tapi apakah kita mau seperti mereka? Ya janganlah. Begitu pula hewan. Hewan itu ada yang sakit, kayak burung-burung yang sakit-sakit itu dikasih makan adalah lewat burung yang sehat, lewat mulutnya. Ya kita juga nggak mau sakit-sakitan terus kan, pengennya kita sehat dan bergerak. Nah, kemudian dicatat apa lagi selain rezeki? Ajal, kematian, tanggal kematian. Jadi sebenarnya kita orang ini sedang menuju ajal kematian kita. Setiap detik, menit, jam, siang dan malam, Jumat, bulan, tahun, berarti semakin berkurang jatah kita dunia ini. Wallah cepat sekali rasanya. Memang cepat ya. Coba lihat itu detik. Sudah berkurang sudah sebagian jatah kita di dunia. Nah, kemudian wa amali dan amalnya. Allah sudah tahu apa yang kita amalkan. Wa nasibnya, bahagia atau celaka, bahagia dunia akhirat atau celaka dunia akhirat. Allah sudah tahu. Ya Allah, semoga Allah, yang kita mohon kepada Allah agar Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang bahagia dunia akhirat. Amin. Agak kita percepat sedikit. Ada yang ditugasi oleh Allah menjaga Bani Adam, ada yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat amalan anak Adam, yaitu kanan kiri kita. Pertanyaan, kita ini setiap hari dikelilingi oleh malaikat berapa kalau keluar rumah? Siapa yang tahu jawabannya? 5 Pak. Yang pertama, yang 2 kanan kiri, ya, mencatat amal. Yang 2 lagi depan belakang, itu yang menjaga kita. Alladzina yata'aqabuna fikum, yang menjaga kalian dari gangguan jin. 1 lagi yang kelima, itu malaikat yang disebut oleh Nabi, dia membawa bendera. Jika orang itu keluar dalam rangka amal soleh ke masjid misalnya, maka diikuti oleh malaikat yang membawa bendera kebaikan. Jika dia keluar dengan membawa mau maksiat, maka diikuti jin yang membawa bendera. Jadi minimal kita diikuti oleh 5 malaikat atau 4 malaikat manusia itu kemana-mana. Makanya antum kalau ditanya oleh orang, antum sama siapa kesini? Sama malaikat. Loh serius ini? Gimana iman kita ini? Masa iman cuma dipelajari di masjid atau di kelas, setelah itu ditanya, kamu sama siapa kesini? Sama malaikat. Karena memang kita bersama malaikat kemana-mana. Makanya Hasan al-Basri ketika dilihat oleh muridnya, dia mengoleskan parfum di sini, anfaqah. Ini namanya bahasa Arabnya anfaqah. Dan di sini ditanya, kenapa kalau oleskan parfum di situ? Aku senang apabila malaikat mendengarkan bacaan Quranku dalam keadaan wangi. Karena malaikat itu senang yang wangi, dan malaikat itu gak senang dengan bau yang tidak enak. Iya, makanya Nabi melarang orang yang makan bawang mentah masuk masjid. Kata Rasulullah, para malaikat yang ada di masjid itu tersakiti dengan bau yang tidak sedap dari bawang itu, bawang mentah. Sebagaimana manusia. Kemudian ya, anil yamin wa anil shimali qa'id. Malaikat kanan kiri duduk, dia mencatat perbuatan kita.
Kemudian jamaah sekalian, ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menjaga surga, pimpinannya namanya Ridwan. Ada malaikat yang menjaga neraka, menyiksa orang kafir nanti, malaikat Zabaniyah namanya, pimpinannya malaikat Malik. Dari mana Allah menciptakan? Dari apa? Bahan apa Allah menciptakan malaikat? Dari apa ya kawan? Cahaya. Cahaya. Makanya nggak kelihatan sekarang. Dari mana? Dari bahan apa Allah menciptakan jin, setan? Api. Dari api. Bahannya dari api. Manusia dari apa? Tanah, Nabi Adam. Ya, makanya warna kulit kita kayak tanah. Ono sing ireng, ya kan? Ada yang coklat, ada yang putih kayak gamping. Iya kan? Nah seperti itu, ada yang campuran antara gamping dengan coklat, jadi kuning langsat. Begitulah. Dan tabiat manusia mirip seperti tanah. Ada yang subur tanah, ada yang subur. Iya kan? Bermanfaat buat manusia. Ada manusia yang seperti tanah yang gersang, tidak bisa menyimpan air, tidak pula tumbuh tanaman. Ada manusia yang lembut kayak pasir, ya kan? Begitulah sifat manusia, mirip seperti tanah. Demikianlah ikhwan, pembahasan tentang cabang iman yang ketiga, ya, yaitu beriman dengan para malaikat. Insya Allah kita akan bahas cabang iman yang lainnya. Ada 77 cabang iman. Setiap pertemuan satu cabang. Jadi berapa tahun itu Pak? Hitung aja lah, setahun 12. Nah, sudah nggak apa-apa. Yang penting kita orang kalau mati dalam keadaan beriman. Silakan. Waalaikumsalam. Sebentar, kata Syekh Ali, apabila antum dalam satu majelis kemudian bertanya, maka antum tidak perlu mengucapkan salam, karena salam itu diucapkan, kata beliau, sunnahnya ketika datang masuk ke dalam majelis atau bertamu. Misalnya antum lagi ngobrol sama istri, terus lagi ngobrol gitu, istri nanya assalamualaikum, kan sudah dari tadi ketemu, paham? Jadi langsung aja bertanya, nggak perlu mengucapkan salam. Nah, ini tambih, pelajaran faedah dari Syekh Ali bin Hasan rahimahullah. Ya, silakan. Kalau manusia ini kan berkembang ya, mungkin dulu nggak sampai termuda, sekarang baru di tempat. Yang pertama saya, apakah malaikat itu juga berkembang biak? Yang kedua, seperti yang disampaikan, bagi orang yang meninggal dunia masuk ke kubur, di kubur itu seolah-olah dia hidup lagi, kemudian bagaimana halnya dengan orang yang mati tidak dikubur, ada yang dibakar, ada yang dimakan oleh binatang buas dan sebagainya. Terima kasih. Barakallahu fik. Pertanyaan yang pertama, apakah malaikat itu mati? Iya, yamutun, mereka mati. Hatta malakul maut, termasuk malaikat maut. Dalam sebuah riwayat, ketika sangkakala ditiup yang pertama, kan itu kematian toh, maka malaikat maut menghadap Allah. Apakah masih ada yang tersisa yang masih hidup? Ada ya Rabb, saya, Jibril, dan malaikat Israfil. Ya sudah, matikan itu dua-duanya. Jadi akhirnya malaikat Israfil meninggal, ya sama dengan makhluk yang lain, dan Jibril juga meninggal. Lah itu malaikat maut menghadap Allah lagi. Allah tanya, siapa lagi yang tersisa? Tinggal saya ya Rabb. Maka kata Allah, matilah kamu. Mati dia.
kun fayakun, gampang bagi Allah. Maka saat itu seluruh makhluk, malaikat, jin, manusia mati, kecuali yang tidak dikehendaki. Kematian pada hari itu adalah, dan kehancuran tidak dihancurkan oleh Allah adalah surga dan neraka. Bidadari yang sekarang ini sudah ada itu tidak dimatikan oleh Allah. Ini harus kita yakini ya. Yang kedua, pertanyaan apa tadi? Saya tadi, apakah malaikat itu berkembang biak? Iya, Allah ciptakan, ada yang mati, ada yang diciptakan lagi oleh Allah. Kemudian itu tadi yang saya ingat, karena ada orang mati itu kan gak dikubur, ya kan? Ada yang terbakar di udara, habis sudah. Ada yang tenggelam di laut dan dimakan sama ikan. Ada yang hanyut di sungai sampai ke laut. Ada yang dimakan buaya dan lain sebagainya, dimakan ikan besar. Apakah juga kena ditanya oleh malaikat munkar nakir? Iya, iya. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan yang lainnya. Semua sama. Walaupun dia nggak dikubur, kan ada sebagian mayat itu di suku tertentu itu nggak dimasukkan dalam tanah, tapi di mana diawetkan, jadi mumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dibakar, semua ditanya, semuanya akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Kaifa sya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu alamnya udah beda, alam barzakh. Di mana alam barzakh itu? Wallahu alam. Tapi berdasarkan hadis Nabi SAW, alam barzakh itu dekat dengan surga dan neraka posisinya. Karena hadis disebutkan ketika orang Islam itu dia sudah berhasil menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, maka Allah Ta'ala berfirman, waftahu lahu baban ilal jannah, bukalah dia di ruangan dia itu, di alam barzakh itu, bukalah pintu ke arah surga. Dan dalam hadis sahih ya, bahwa nyawanya orang muslim setelah dia berhasil menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir itu, dia masuk surga dan berubah jadi burung hijau atau dibawa oleh burung hijau dan makan buah-buahan makanan di surga dan minum-minum di sungai-sungai di surga. Jadi alam barzakh itu menurut yang dikabarkan oleh Nabi SAW dekat sekali dengan surga, pintu langsung itu surga. Kalau orang kafir, pintu masuk itu kelihatan neraka, sehingga mengalir bau yang tidak sedap dari neraka. Kalau surga itu mengalir berhembus bau yang harum. Makanya benar apa kata Rasulullah SAW, ada seorang beramal amalan ahlul jannah, jarak antara dia dengan surga hatta maikun bainahu bainaha, jarak antara dia dengan surga satu hasta, dhira', dekat sekali ya. Ya, tapi didahului oleh kitab, dia di akhir hayatnya melakukan amalan ahlun nar, maka dia masuk neraka. Ada lagi mau tanya? Barang kan? Kemudian malaikat itu apakah dibuat oleh Allah itu secara bertahap atau langsung banyak? Kan begitu banyaknya, sehingga tadi disampaikan satu orang itu kan dijaga sampai 5 malaikat juga, termasuk juga di dalam pelaksanaan seseorang meninggal itu juga begitu, apa namanya itu mungkin serentak. Kalau di dunia itu kan banyak sekali. Ya. Dan yang seperti itu
banyak itu langsung atau mungkin dia secara berangsur-angsur kitanya? إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Sesungguhnya Allah jika menghendaki sesuatu itu ada, maka Allah mengucapkan apa? Kun, jadilah kamu wahai sesuatu. Fayakun. Adapun jumlah malaikat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak terhitung banyaknya, sangat banyak. Kenapa? Ada dua dalil. Yang pertama, dalil bahwa Nabi memberitakan bahwa langit ada 7 itu penuh malaikat. Uhuqqalaha an ta'id. Malaikat itu sampai merasa berat dengan banyaknya malaikat di atasnya, dan tidak ada satu jengkal di langit kecuali ada malaikat sedang beribadah. Ada yang sujud, ada yang ruku, tasbih, tahmid. Bayangkan langit ada 7 full malaikat. Dalil yang kedua, Mi'raj, waktu Nabi di di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kiblatnya malaikat di langit ke-7. Itu Nabi melihat ada rombongan 70.000 malaikat, mereka sedang tawaf di Baitul Ma'mur 7 kali putaran, kemudian mereka sholat tawaf 2 rakaat, setelah itu mereka pergi dan tidak kembali lagi, terus datang lagi rombongan lagi 70.000, terus begitu. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah malaikat tidak terhitung banyaknya, sangat banyak. Hanya Allah yang tahu berapa pasti jumlahnya. Demikian ya ikhwan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.